Ustadz, sebelum kita menanyakan lebih banyak kepada Ustadz, kita langsung simak informasi pertama. Ini pengejaran selama 3 hari pelaku kasus mayat termutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Akhirnya diungkap polisi dan pelaku yang masih berusia 17 tahun ditangkap di rumahnya yang hanya berjarak 1 kilometer dari lokasi temuan mayat. Kasus temuan mayat termutilasi di Bekasi Selatan, Jawa Barat akhirnya terkuak. Rabu petang, polisi menangkap seorang remaja pria berinisial A di kediamannya kawasan Kampung Pulau Gede, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat. Di rumahnya, remaja yatim piatu berusia 17 tahun itu mengeksekusi korban. Ia dipekuk saat bermain game online. Sebelum kejadian, tetangga sempat curiga. Pasalnya pelaku yang sehari-hari mengamen dan mencari uang dengan menjadi manusia silver itu sempat bertindak mencurigakan. Dari kamarnya terdengar suara pukulan benda keras berkali-kali. Pelaku juga beberapa kali meminta tas plastik ke tetangganya itu. Yang aku yang tanya itu yang tok gitu kayak gitu kayak tembok kayak duduk gitu ya. Duduk gitu. Lah, ngapain si Ahmad? Aku duduk situ ternyata dia juga orang hujan ngecerak aja. Tahu si Ahmad ngapain tuh berisik banget, kayak sih lagi ganti keramik. Lagi masak. Si ibu nggak ngecek ke dalam? Enggak, aku kan dikunci pintunya. Dari dalam. Pelaku dan korban diketahui berteman dekat. Pasalnya, korban DS berusia 24 tahun, pria asal Cilacap, Jawa Tengah itu kerap menginap di rumah A. Menurut penjelasan dari tetangga kiri kanan, itu setiap malam minggu memang suka datang ke sini. Suka datang. Tapi tetangga kan kiri kanan karena lelaki sama lelaki mungkin main apa gitu kan nggak curiga. Makanya tetangga kiri kanan pun ada kejadian ini sebetulnya nggak ada yang tahu sama sekali gitu kan, sehingga sampai sadis seperti itu. Kini polisi masih mencari bagian potongan tubuh lainnya seperti kepala dan kedua kaki. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim, ini satu perbuatan yang kejam sekali, Ustadz. Sudah membunuh kemudian memutilasi. Apa tanggapan Ustadz tentang kasus ini, Ustadz? Ya, na'udzubillah min dzalik ya, kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang keji ini ya. Ini tindakan fahsya, ini tindakan keji. Kalau saya lihat nih pembunuhan atau al-qatl itu ya termasuk dosa besar. Dalam fikih ya disebut itu di apa itu al-jinayah ya ala nafs al-insaniyah, kejahatan terhadap jiwa manusia. Jadi bunuh itu ada yang namanya hukum kisos gitu ya. Apalagi ini menurut saya membunuh dan kemudian dengan menindaklanjutinya dengan memutilasi untuk menghilangkan jejak ya. Nah ini tentu pasti banyak berita-berita yang bertebaran yang membuat pelaku ini terinspirasi. Tapi sebelum itu permasalahannya adalah kenapa sampai tega melakukan ini gitu ya. Karenanya memang kalau orang sudah jauh dari agama ya, hatinya sudah keras gitu ya, hatinya itu punya kelebun marit atau sakit ya, bahkan terkunci, dia itu bisa tega melakukan hal-hal yang keji. Nah karenanya kita memang ya ini salah satu program Ajwa TV ini ya, ini juga harus bagaimana terus menebarkan informasi-informasi yang positif yang membuat orang-orang itu lembut hatinya agar supaya dijauhi dari perbuatan-perbuatan keji seperti ini. Baik, intinya kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah begitu, Ustadz ya.